Part 1. Mengetahui fakta. Mas, airnya sudah siap. Teriakku memanggil Mas Faris. Tidak ada sahutan, lalu aku pun keluar dari kamar mandi dan memanggil Mas Faris kembali. Tetapi aku tidak mendapati Mas Faris ada di kamar. Loh, kemana Mas Faris? Tadi katanya ia sudah gerah dan ingin segera mandi, lalu kemana perginya? Apa mungkin ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum? Kulirik teko yang berada di atas nakas yang dimana teko itu masih terisi penuh. Kalau haus harusnya Mas Faris minum saja air di teko itu. Mungkin ia ingin minum air dingin. Pikirku positif. Aku pun berniat menyusulnya ke dapur sekalian mau menyiapkannya makanan. Kulangkahkan kakiku dan membawa badan beratku menuju dapur. Ya, bandaku berat karena sedang mengandung anak kami. Akhirnya setelah 1 tahun pernikahan kami, aku hamil juga, dan sekarang usia kandunganku sudah memasuki usia 7 bulan. Alhamdulillah, tak henti-hentinya aku mengucap syukur karena akhirnya Allah mengabulkan doa-doaku yang menginginkan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga kecilku. Tapi tidak bisa dibilang keluarga kecil deng. Karena di rumah ini bukan hanya aku dan suamiku yang tinggal, tetapi ada ayah dan ibu mertua, Fahri kakak iparku, dan Farah adik iparku. Semua keluarga Mas Faris tinggal di rumahku yang dinana rumah ini adalah hadiah pernikahan dari Papa Mano. Dan aku tidak bisa menolak keinginan mereka karena keadaan rumah mereka di kampung sudah reot. Aku yang merasa kasihan pun mengizinkan mereka sekeluarga untuk tinggal bersamaku dan Mas Faris. Tetapi saat sampai di dapur aku juga tidak mendapati Mas Faris. Kok gak ada? Kemana Mas Faris? Gumamku sedikit bingung. Lalu aku pun mencarinya ke depan dan ke belakang rumah. Tetap tidak ada. Anehnya semua keluarga juga sedang tidak ada. Rumah dalam keadaan sepi. Pun pembantuku Sari juga entah di mana keberadaannya. Kunaikkan sebelah alisku saat mendapati pintu kamar mertuaku yang pintunya sedikit terbuka. Dan aku juga tak sengaja melihat ada bayangan di sana. Apa Mas Faris ada di kamar bapak dan ibu? Gumamku sendirian. Karena penasaran, aku pun melangkah mendekati kamar. Dan benar saja, aku mendengar suara Mas Faris di dalam kamar bapak dan ibu. Sari, kamu tenang saja, aku akan bertanggung jawab. Kurungkan niatku memanggil Mas Faris saat mendengar perkataannya. Apa maksudnya itu? Bertanggung jawab atas apa? Dan kenapa ada Sari di dalam sana? Segala pertanyaan itu menumpuk di dalam otakku. Aku merasa sedang tidak beres di dalam sana. Kuputuskan untuk tetap diam di depan pintu kamar bapak dan ibu dan menguping pembicaraan selanjutnya. Jantungku mulai berdetak tak beraturan tak kala membayangkan kemungkinan terburuk. Aku tidak bodoh, dan aku mencurigai sesuatu. Mungkin ini waktu yang tepat untuk mengetahui semua.